Terima kasih pemirsa Trans 7, Anda masih setia bersama kami di Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Kejayaan dan kehancuran suatu bangsa adalah sebuah sunatullah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Ali Imran ayat 140, bahwa kejayaan dan kehancuran akan dipergilirkan di antara manusia agar menjadi pelajaran. Negara-negara Muslim di Timur Tengah saat ini telah dilanda gelombang aksi unjuk rasa. Penguasa-penguasa diktator tumbang dan dilengsarkan oleh rakyatnya sendiri seperti Mesir dan Libya. Aksi serupa kini juga tengah melanda negara-negara Arab lainnya seperti Yaman, Suriah, dan Bahrain. Padahal dahulu negara-negara Arab berada dalam satu kekuasaan Khalifah Islam, bahkan membentang wilayahnya hingga Eropa. Inilah kejayaan peradaban Islam yang dimulai pada masa Nabi Muhammad, kemudian dilanjutkan oleh para Khalifatul Rasyidin hingga kekuasaan Islam di bawah dinasti kerajaan, yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kekhalifahan Islam pada periode terakhir kembali bangkit pada masa kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Setelah kekhalifahan Islam ini mengalami kemunduran hingga jatuh, sebagian besar wilayah kekuasaan Imperium Islam berada dalam jajahan Barat. Dan sejak itulah kemajuan peradaban Islam berpindah ke Barat. Dan berikut ini perjalanan kekhalifahan Islam di bawah Turki Utsmani yang menjadi titik akhir kekuasaan Imperium Islam di dunia. Kekuasaan Turki Utsmani berlangsung hingga 6 abad, antara tahun 1299 hingga 1923 dipimpin oleh 36 sultan. Kesultanan Utsmani menjadi pusat interaksi Barat dan Timur dengan kekuasaan meliputi 29 provinsi dan Konstantinopel. Sekarang Istanbul sebagai ibu kotanya. Kesultanan Utsmani menjadi salah satu kekuatan utama dunia dengan angkatan lautnya yang kuat. Utsman I, pendiri kesultanan ini berhasil memperluas wilayahnya hingga wilayah Kekaisaran Bizantium. Utsman terkenal sebagai pemimpin yang kuat dan disegani. Pemerintah Utsmaniyah mengembangkan suatu sistem yang dikenal milet, yaitu sistem yang memberi kebebasan kelompok agama dan suku minoritas untuk mengurus masalah mereka sendiri tanpa banyak intervensi dari pemerintah pusat. Kesultanan Utsmani mulai merambah bagian timur Mediterania dan Balkan, kemudian menyebar hingga ke Eropa. Pada masa Mehmed II, atau dikenal juga Mehmed Sang Penakluk, banyak melakukan perombakan kesultanan dan militer. Ketika berusia 21 tahun, ia sudah berhasil menaklukkan kota Konstantinopel yang kemudian menjadi ibu kota baru Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1453. Kesultanan Utsmaniyah berada pada masa kejayaan di bawah Sultan Selim pada tahun 1512 hingga 1520. Dan dilanjutkan oleh pewarisnya Sulaiman yang Agung. Sulaiman berhasil menaklukkan kerajaan Hongaria dan beberapa wilayah di Eropa Tengah. Sepeninggal Sulaiman, wilayah kekuasaan Utsmaniyah banyak yang menghilang. Munculnya beberapa kerajaan di Eropa Barat memperlemah kekuasaan sultan baik di bidang politik maupun ekonomi. Bahkan teknologi militer kerajaan Eropa berkembang lebih maju daripada Utsmaniyah. Khalifah Umar bin Khattab pernah menulis pesan pada Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima pasukan Islam. Sesungguhnya kami memerintahkan kepadamu dan kepada seluruh pasukan yang kamu pimpin agar bertakwa dalam segala keadaan, karena takwa kepada Allah merupakan seutama-utamanya persiapan dan strategi paling kuat dalam menghadapi pertempuran. Hancurnya dinasti-dinasti Islam dikarenakan pemerintah dipimpin oleh penguasa yang hidup bermewah-mewah. Hilangnya ruh jihad yang dimiliki pasukan Islam ikut memperlemah kekuatan pasukan. Muncul paham nasionalisme yang diusung Mustafa Kemal Pasha membuat Khalifah Utsmani makin tersingkir. Sementara kelompok nasionalis mendapat dukungan dari rakyat. Inilah peluang yang dimanfaatkan Mustafa Kemal Pasha untuk mendirikan Dewan Perwakilan Nasional dan menobatkan dirinya sebagai ketua. Sehingga terjadi dualisme pemerintahan, yaitu pemerintahan Khalifah di Istanbul dan pemerintahan Dewan Perwakilan Nasional di Ankara. Melalui dewan inilah ia mengusulkan pemisahan antara khalifah dan pemerintahan.
Puncaknya saat Mustafa Kemal terpilih menjadi ketua parlemen, ia mengumumkan kebijakannya mengubah sistem khalifah dan republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Mustafa Kemal Pasha terpilih sebagai presiden pertama di Turki pada 29 November 1923. Upaya untuk membubarkan kekhalifahan Islam terus dilakukan dengan membuat taktik politik. Siapapun yang menentang sistem republik akan dianggap sebagai pengkhianat bangsa, kemudian merusak citra khalifah sebagai sekutu asing. Dalam sidang Dewan Perwakilan Nasional pada 3 Maret 1924, Mustafa Kemal memecat khalifah dan membubarkan sistem khalifah serta menghapuskan sistem Islam dari negara ini. Momentum inilah yang disebut-sebut sebagai puncak revolusi politik yang dibawa Mustafa Kemal, sekaligus titik akhir dari kekhalifahan Islam. Turki tidak bisa dilepaskan dari sosok Mustafa Kemal Atatürk yang disebut-sebut Bapak Bangsa Turki ini. Mustafa Kemal lulus dari Akademi Militer dengan pangkat kapten. Ketika diutus menjadi atase militer di Sofia, Mustafa Kemal bersentuhan dengan peradaban barat dan ideologinya. Mustafa mengusung ide nasionalisme dan sekularisme. Islam yang berkembang di Turki harus diselaraskan dengan budaya Turki dan dunia modern. Oleh karena itu, agama harus dipisahkan dari negara dan kedaulatan diserahkan pada rakyat. Dengan ideologi yang mengadopsi dari barat ini, pembentukan partai dengan landasan agama dilarang. Ulama tidak ikut campur dalam pengelolaan negara. Bagi Kemal Atatürk, untuk membangun negara Turki modern harus mengikuti kemajuan peradaban barat. Inilah modernisasi di semua lini kehidupan yang harus dijalankan bangsa Turki dengan cara meninggalkan tradisionalisme Utsmaniyah. Kemal Atatürk mengeluarkan banyak kebijakan radikal, misalnya penghapusan tulisan Arab, pelarangan pakaian asli Turki dan jilbab, melarang azan dengan bahasa Arab, mengharuskan orang sholat menggunakan sepatu dan bahasa Turki, serta meletakkan alat musik barat di dalam masjid untuk mengiringi sholat. Kebijakan ini mengundang reaksi keras dari kalangan Islam. Upaya sekularisasi Turki dianggap gagal. Rakyat Turki tidak bisa dipisahkan dari akar Islam yang kuat. Meskipun Turki menjadi bagian dari peradaban barat, tapi secara kultural, jati diri mereka sudah lama menyatu dengan Islam.